Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Sulastri dari Temanggung. Sulastri. Ya Pak. Oh, kenapa nggak dipanggil Eyang? Iya Yang, pertanyaan apa Yang? Ini Pak. Eyang. Suami saya itu kena tipu Pak. Nggak tahu itu. Sendiri aja nggak punya uang. Aduh. Pak. Kan banyak laki-laki di zaman itu. Saya sendiri saja susah. Tapi suami saya itu malah ngusahakin orang itu yang mau minta Gimana? uang Gimana? gitu. Ibunya susah, terus suami? Ya itu nyari uang aja tuh nggak mau gitu. Suami nyari uang nggak mau. Tapi kalau ngutang-ngutang kalau dikasihkan orang itu aja mau gitu Pak. Suami kerja nggak mau. Ya. Tapi giran duitnya dikasih orang mau atau gimana? Itu bukan punya uang sendiri, itu hutang-hutang Pak. Oh jadi suami ngutang. Ya. Nanti hasil utangannya dikasih ke orang. Ya itu namanya suami yang kreatif Bu. Ada. Jarang Bu ada suami kayak gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu bersyukur Bu. Aduh. Ya itu Pak. Saya saja hidupnya susah itu. Makan saja saya minta dari anak saya. Makannya minta dari anak. Ya saudara. Dari saudara. Ya kakak ini, kakak saya ya juga sama anak saya itu Pak. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, luar biasa. Solusinya gimana? Ya solusinya gimana Pak? Solusinya. Pak, saya jelaskan ya Pak. Ya, diri Ibu diri. Ini mohon maaf ya ibu-ibu, ini saya kepo. Ini siapanya Ibu tadi? Ini saya kakaknya. Oh, kakaknya. Dulu gitu kan sama-sama dengan saya. Pikirannya saya mau ikut kontraktor, mau setorkan pasir. Terus karena saya berat dengan menantu saya mau ngasih kapital untuk menantu saya biar menantu saya itu mendapatkan hasil yang lebih. Pikiran saya begitu. Berhubung saya di Singapura, saya minta tolong sama suami dia untuk mengecek di lokasi yang orang itu betul enggak dia itu saya mengeluarkan dana, betul enggak dia itu ada bikin atau mau bohong gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, malah suaminya dia itu ikut mengeluarkan dana, bikin kantin lah, mau ikut masukkan jual itu pasir semua gitulah, bikin depo gitu Pak. Pada akhirnya itu rupanya untuk saya nyelidiki itu dia pun tertipu juga, ikut ke proses tertipu. Nah, terus sama-sama kita dua-dua tertipu kan. Kakak beradik ditipu. Ya. Lepas itu saya kan sudah WK Pak. Saya sudah tak mau lagi matan jatuh ke lubang yang sama. Lepas itu bapaknya ini pergi ke Kalimantan. Jualan besi tua. Nah, jual besi tua, kononnya dia sudah dapat macam barang antik banyak, macam kontraktor tuh dapat apa itu Pak yang besi-besi itulah yang mesin-mesin untuk korek tanah apa itu kan, bego ke apa itu. Nah, bego itu dijual ke ada kawan gitu, dijualkan ke kawan. Sekali kawannya itu dijualkan langsung ke pabrik. Nah, yang suaminya ini kan di Kalimantan. Jadi waktu itu suaminya itu mengurus masjid, jadi pulang ke Jawa. Terus besinya itu diurusi sama kawannya, dijualkan semuanya. Tapi nggak diberi hasil, malah dimintai duit. Katanya mau cari apa untuk sewa lori, untuk sewa truk, untuk bayar besi, bawa besi-besinya itu semua. Pokoknya alasannya macam-macam sehingga sampai sekarang masih seperti itu Pak. 1 sen pun belum pernah mendapatkan hasilnya.
Bahkan sampai dulu dia kan kerja sayur, jual sayur, supplier gitu. Sampai pekerjaannya sudah dilepas, nggak punya kerjaan sama sekali. Sekarang pertanyaannya apa? Lah, Gue didengerin sampai pilek-pilek gua. pertanyaannya itu gini. Karena dia itu sekarang selalu pinjam utang sana sini, dikasih orang yang kawan dia itu, yang katanya mau untuk bayar itu kan. Jadi dikasih tahu suaminya itu untuk stop, jangan ngasih dia lagi. Jadi pertanyaannya anehnya itu macam mana biar suaminya itu macam bangun, wake up, jadi macam sedar gitu Pak. Gampang, cebok istrinya, air cebokannya istrinya diminumin ke suaminya. Itu kali saya sudah kasih tahu Pak, tapi dianya nggak mau. Ya udah biarin Bu, tinggalin itu. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Sumarna dari Bojonggede, Pak. ya, Kemarin minggu kemarin saya kesini ya. tanpa sepengetahuan istri saya. Niatnya ya dari hati pengen ketemu Pak Haji gitu ya. Nih udah ketemu. Ya, minggu kemarin, Pak. Oh ya. Nah, sekarang kemimpi lagi. Mimpi dikasih uang bibit sama Pak Haji. Makanya saya kesini siapa tahu dikasih gitu, Pak. Nggak mungkin. Nah, yang kedua. Duit nggak ada saudaranya. Nah, ini pertanyaan saya gini, Pak. Ya. Saya tadi dapat SMS dicaci maki dan Nggak apa-apa bos. Emang muka lo cocok dicaci maki bos. sama istri saya gitu. Iyalah. Semua perempuan bos. Semua istri bos. Kalau misalkan dia minta sesuatu lu nggak kabulin, semua ngambek. Contohnya istri, papa, aku mau suntik pipi papa. Berapa sekali suntik sayang? Satu paketnya 7.200.000. Nah, kalau lo ngasih duit dia, pasti lo besok langsung ditawarin, papa nenen dulu ya, nenen ya. 3 bulan. Tapi kalau lo nggak kasih dia duit 7.200.000, yang ada lo dibeliin pentil pigeon. Semua perempuan gitu bos, betul lah bu? Ya iyalah, semuanya duit bos. Dan istri sangat luar biasa bos. Udah dikasih duit sama suaminya. Nah suaminya minta tolong aja, kadang istrinya, papa yang kemarin belum diganti, gubrak. Terus yang kedua ini Pak, anak saya Pak yang ya gitu suka ngelawan sama istri saya gitu. Ya iyalah bos, semua anak-anak kalau udah gede pasti ngelawan sama orang tuanya. Makanya cebok, bikin air minum, kasih minum anaknya biar nggak kurang ajar. Kalau istri saya nggak percaya gitu yang sama gitu. Ya lo yang praktekin kita cebok. Lo bikin minuman, nih pakai gelas, ngadukin. Benar Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya. Selamat malam Pak Haji, Ya. salam sehat. Ya. Saya nama Rumondang Sinaga dari Ya. Medan Pak. Dari Medan. Ya siap Pak Haji. Ya. Mohon petunjuk Pak, Ya. anak saya ada 2 orang mau ikut CPNS tahun ini. Ya. Apa yang boleh saya lakukan supaya bisa lulus Pak Haji? Disuwuk bu. Kalau dia anak ya ibunya yang nyuwuk. Kalau dia udah nikah ya pasangannya yang nyuwuk. Kalau dia masih anak-anak belum merit, ibunya yang nyuwuk. Nanti pada saat tes PNS tidur di depan pintu, dilangkahin sama ibunya yang nggak pakai celana dalam. Seperti zaman dulu saya kecil bu. Dulu
tentara-tentara Indonesia yang mau dikirim ke Timur Timur, yang mau dikirim ke Papua Nugini mau perang, itu yang dilangkain sama ibunya semuanya pulang. Itu nyata, Bu. Nah, begitu juga tes. Nanti selama tes jangan pakai celana dalam. Jadi kalau bisa celana dalamnya dibalik minimal atau nggak pakai celana dalam. Orang yang ikut tes nggak pakai celana dalam lulus, ataupun dia tes pakai celana dalamnya dibalik itu lulus. Bisa? Tapi satu Pak nggak dekat dengan saya, satu di Jakarta. Ya dikasih tahu ilmunya, mau gak ngikutin, kalau nggak mau ya jangan diikutin. Enggak, Ini kan yang ilmunya RDAY. Yang di Suk tadi Pak. Jadi satu di Jakarta, satu memang dekat dengan saya di Medan. Nggak apa-apa, yang bisa disuwuk, yang nggak bisa disuwuk ya dikasih tahu pakai cara dalamnya dibalik. Kalau ntar tes, Siap. yang ada dilangkahin. Kalau nggak ada ya nggak dilangkahin. Nanti pada saat tes pakai cara dalamnya dibalik, ntar lulus. Siap, Pak. Ini bicara yang ada di kita kerjain. Kalau memang yang nggak ada, ya nggak usah dikerjain. Ibu nggak usah jauh-jauh mesti deketin anaknya. Cuman kalau pas mau tes wajib cara dalamnya dibalik atau tidak pakai cara dalam. Orang yang ikut tes, mau PNS, mau Akmil, mau Akpol, mau ikut tes apa aja ujian, kalau celananya dalamnya dibalik itu pasti lulus. Yang penting lulus, ya kan? Percuma pinter jadi staf ahli, sahli, pinter jadi sahli. Ya, yang ada di Indonesia sekarang kan? Tepuk tangan dong. Yo. Ada lagi Pak Haji. Ya. Saya punya praktek, cuman terakhir-terakhir ini kurang rame Pak Haji. Gimana solusinya? Kan saya nggak tahu praktek apa. Praktek dokter gigi. Dokter gigi. Siap. Gampang, Bu. Ibu colek taruh di mulut ibu. Pasti pasiennya rame. Pasti pasiennya rame. Setiap hari mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Nanti pasiennya yang datang mulutnya pada diem semua. Nggak pakai yang disiram-siram itu, dicabut. Itu boleh lagi, lebih manjur lagi. Ibu cebok alat kelamin ibu, siram di depan klinik giginya. Rame, antri. Nah begitu. Bukan celana dalam yang direndam itu Pak. Celana dalamnya direndam juga lebih manjur lagi. Mana aja. Oh siap. Bebas ya. Siap Pak. Sip. Tepuk tangan dong, dokter gigi. Ada ini Pak, oleh-oleh untuk Pak Haji. Apa? Ada oleh-oleh dari. Wow, mau. Mana? Dasar Pak Haji. Dokter gigi. Wow. Sekalian ini centong saya, coba dilihat Pak, apa cocok apa enggak. Cocok apa enggak? Pasti cocok. Mana? Ini yang dari RDAE, ini Ya. saya punya. Centongnya enggak begini. Kalau ini buat nyongkel. Tang, kasih centongnya, Man. Kasih, Man. Nanti ibu panggil kayak Haji Marco sama Roni. Roni bisa tiap hari 600 juta. Nah, nanti ibu panggil. Datang ya, ganteng ya. Nah, Roni tiap hari 600 juta. Nanti ibu ini manggil. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Salam kenal Pak Haji, saya dari Jumna dari Jambi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kelilit utang Pak Haji. Ya. Mohon izin, kemarin-kemarin saya mengamalkan dan ijazahnya dari Pak Haji, mengamalkan ilmu-ilmu Pak Haji. Saya kerja kemarin jualan Pak Haji, keliling pakai mobil. Jualan apa? Jualan sayuran sama kue juga. Mentah matang. Mentah sama yang matang. Sayuran mentah sama sayuran matang. Sayuran mentah. Mentah yang matangnya apa? Yang matangnya roti. Oh, roti. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa bisa saya kaya raya? Oh, bisa, Bos. Bisa pasti ya? Bisa. Iya, oke. Jadi begini kelit utangnya Pak Haji, setelah saya mengamalkan ilmu Pak Haji, jualan laku, saya panggil tuh untuk habis.
Banyaklah apa keajaiban-keajaiban kecil. Tapi utang itu saya punya kredit mobil sama pinjam modal ke Bank BRI sekitar hampir 400 juta. Jadi saya bingung nih, kemarin ada pikiran mau ke tempat Pak Haji minggu ini pasti saya bisa. Ini bisa. Iya, alhamdulillah. Jadi pas dealer dari Bank Mandiri, leasing Bank Mandiri terus telepon, itu nggak ketemu saya. Memang saya colek-colek gitu kan, foto dari dealer saya supaya nggak kolektor nggak datang kan, nggak ada ketemu. Terus saya kata saya pulang ke rumah, tadi dealer kesini, pikir saya sudah nggak ada nagih kan, sudah seminggu tuh kan. Pasti ini nggak ada nagih nih, mobil jadi milik. Jadi saya balikan, saya telepon mobil tuh karena saya pening. Nih udah hampir 3 bulan nih, udah mau 2 bulan lebih udah nunggak. Jadi karena saya pikiran kesini yakin dengan ilmu Pak Haji, mengamalkan ilmu Pak Haji. Jadi saya balikan, saya berhenti aja untuk mengamalkan ilmu Pak Haji. Jadi pertanyaannya, apa bisa saya kaya raya Pak Haji? Bisa kan tadi saya bilang Iya, muka bisa, pantas. amin. Jadi digimanain dulu Pak Haji? Gosok mukanya pakai celana dalam 99 kali mau tidur. Iya. 99 kali bangun tidur sambil kamu ngomong, pasti saya kaya raya tajir melintir. Pasti saya kaya raya tajir. Pasti saya kaya raya. Pasti. Nanti ada aja jalannya, Bos. Iya, berapa ada lama itu, orang Pak Haji? kaya nitipin duit ke si bos. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Pasti. Bos, orang terkaya di Indonesia sekarang, gak usah gue sebutin dia namanya, emang duitnya dia? Bukan, Bos. Duitnya 1, 2 orang, 3 orang itu doang. Dia ketitipan aja. Iya. Nah, nanti juga lo ketitipan. Pasti ya Pak Haji. Di Indonesia banyak orang yang koruptor, Bos. Korupsi. Dia mau nyimpan duit di bank juga takut ketahuan sama OJK sama KPK. Nanti duitnya dititipin ke lo. Dia yang korupsi. Iya. Jadi berapa lama Pak Haji mengambil kira-kira? Sehari aja, ngapain lama-lama? Sehari aja pasti ya Pak Haji. Pasti. Bisa? Bisa pasti. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriana dari Bogor. Ya. Pertanyaannya gini, Pak Haji, anak saya kan udah 3 kali bikin skripsi, cuman tuh disuruh ganti terus. Kenapa? Sudah 3 kali bikin skripsi. Anak ibu. Terus Disuruh dosennya ulang terus gitu loh. gampang Bu, ini ilmu RDAY pamungkas. Wajib anak yang bikin skripsinya gagal dan gagal terus. Kalau dia mau ketemu dosen, wajib sedekah pembersih WC 100.000. Jadi kalau mau ketemu dosennya, wajib sedekah 100.000. Misalkan mau ganti judul, mau nambah, mau revisi, mau apa, wajib 100.000. Nanti dosennya gini Bu, kok gitu Ji? Dulu saya mahasiswa paling, jadi kalau saya lulus satu kampus lulus. Benar, saya nggak bohong. Tapi alhamdulillah Bu, besok saya reuni. Kemarin saya reuni, saya naik Robicon. Nggak ada teman kuliah saya naik Robicon. Tapi gini Pak Haji, Sedekah pembersih WC 100.000 wajib. Maksudnya judul diganti, dosennya nggak sayang sama kita, kasih 100.000. Nanti dosennya sayang sama kita. kasihnya kemana ya? Ke pembersih WC. Tadi gua ngomongnya apa sih? Enggak, kirain. Pembersih WC pom bensin, pembersih WC mall, pembersih WC terminal, pembersih WC halte, pembersih WC bandara, pembersih WC pom bensin. Jangan pembersih WC tukang masjid, nggak bisa. Nggak ada, jarang nggak ada yang terkabul. Karena dia nggak pernah terima kasih. Cari pembersih WC yang di bandara, terminal, halte, rumah sakit, pom bensin. Begitu, pasar. Ibu cari, kasih 100.000. Ibu bilang, Mang, aminin doa gue ya Mang. Tender saya goal, pasti goal. Skripsi saya selesai, pasti selesai.
Kontrakan saya laku, pasti laku. Naik jadi jenderal bintang 1, pasti naik jadi jenderal bintang 1. Kan saya udah meraktekin. 100.000 kalau mau ketemu dosennya. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Nubida Fatmi dari Tangsel. Ya. Saya nggak punya masalah hutang piutang ya Pak Haji. Apa? Saya nggak punya masalah hutang piutang. Jadi saya ke sini pingin memang ketemu Pak Haji karena saya lihat di YouTube. Ini udah ketemu. Iya makanya Pak Haji saya sekarang ini udah senang ketemu Pak Haji. Jadi saya minta sama Pak Haji apa yang di YouTube itu saya kepingin juga Pak Haji kayak apa tuh ATM bisa diisi terus dipanggil Bu, ya. dipanggil kecuali Ibu privat dapat centong Ya. sama dapat uang bibit. Oh, iya. Nah uang bibit bisa manggil kayak Pak Roni kan tiap hari 600 juta tiap hari. Iya Pak Haji. Satu lagi 100 juta. Jadi Pak Roni tiap hari 700 juta centongnya. Ada lagi? Ya, jadi gitu aja ya Pak Haji. Terima kasih. Saya juga Ya. kepingin ada mobil 1 kepingin 2, terus ada rumah 2 kepingin 3. Jadi maunya kaya deh Pak Haji. Ibu kenapa nggak alat kelamin nambah 1 lagi? Jadi 2. Ya gitu aja Pak Haji. Makasih ya Pak Haji. Ya. Yo, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Santi Rahayu dari Jakarta Timur. Ya. Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Saya kan punya sakit kista ini. Ya. Udah lama. Belum sembuh. Mau operasi nggak ada Dicentongin, dicentongin. Lo cari centong, dicentongin. Nih, Bapak, Sembung. begini, Pak Haji. Ngecil. Nanti ngecil. biaya. Centongnya begini Pak Haji. Bisa. Iya. Centongin. Nanti kedua, ambil celana dalam suami kamu, gosok di bagian yang kistanya. Iya, Ngecil. 99 kali. Yang pas nempel di balik, gosok. Yang pas nempel. Itu kan Iya, lo Pak karena Haji. jengkel sama laki lo. Iya. Gosok. Nah Sembuh. kebetulan suami saya tadi mau ikut ke sini, tapi malah kena halangan gejala stroke Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti ibu pulang dari sini, celana dalam ibu copot, gosok ke bagian yang stroke. Nanti kan tambah parah stroke-nya. Dan suami saya nganggur Pak Haji. Lagi nganggur, kemarin kerja di proyek tapi lagi nggak ada lagi Pak Haji. Itu gimana solusinya Pak Haji? Gampang Bu, remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya, kerja, dapat penghasilan sebulan 20 juta gitu. Amin ya Allah. Jadi namanya orang Jawa disuwuk. Iya Pak Haji. Jadi ibu pulang dari sini, jangan dicebok dulu alat kelamin ibu, jangan. Nah itu kan masih seger bener tuh Bu. Iya. Nah langsung disubuk. Nah, Oke. Nah, Tepuk tangan dong. ya, satu lagi Pak Haji. Ya. Kalau mau itu yang apa ATM pakai centong gimana Pak Haji? Bisa. Kan Haji Marco udah ngajarin di YouTube. Ada Haji Marco ngajarin. Iya. Kan luar biasa Haji Marco. Punya kontrakan 15 pintu. Ruko 15 pintu, kontrakan 21 pintu. Dipanggil. Iya, Bisa? Pak Haji. Ya. Sip. Yuk, Bapak Terima apa? kasih, Pak Haji. Ya. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Haji, selama ini kan 5 tahun ini suami saya kan nggak kerja, cuman mandiin ibunya, terus Suami nggak kerja, maksudnya kerja jauh-jauh gitu, nggak bisa ninggalin ibunya. nggak bisa ninggalin ibunya. Karena stroke sampai dimandiin, sampai dijagain gitu. Nah sekarang baru meninggal. Terus kira-kira pekerjaan apa yang cocok gitu? Karena umurnya sudah 50 tahunan. Gampang Bu, sekarang udah nggak zamannya umur 50 tahun nyari duit nyari kita. Gimana caranya? Sambil ibu berdoa di atas ubun-ubunnya suami, pasti rezekinya banyak. Amin. Pasti rezekinya banyak. Amin. Pasti rezekinya banyak. Amin. Pasti rezekinya banyak. Amin. Doa yang paling manjur adalah
doa istri di atas ubun-ubunnya suami. Nanti ibu berdoa, nanti suami nanti ibu lepas suami, herannya ada aja temennya ngajakin. Amin. Bos, Amin. jualin pom bensin gua dong bos. Itu kan juga rezeki. Amin. Bos, gue mau nyari pom bensin, anterin yuk. Gue keliling mana pom bensinnya mau dijual. Itu juga rezeki. Tepuk tangan dong. Maaf Pak Haji ya. Ya. Ada testimoni. Ya. Kalau di rumah kita kan kalau mau beli Man, shoot man, testimoni nenen tuh man. Kalau Tepuk tangan dong. Kalau mau beli air galon tuh kan mesti manggil dulu Pak Haji. Gimana? Mau beli air galon isi ulang. Harus? Manggil dulu, itu kan lewat abangnya itu naik motor. Terus saya bilangin sama abinya, mandi air pandan aja. Alhamdulillah temennya ngasih apa itu tong isi ulang sama airnya sama modal airnya semuanya. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan. Terakhir ML sama suami kapan Bu? Alhamdulillah sebelum ke RDAY. Ibu yang di atas apa ibu yang di bawah? Karena ibu baru meninggal, jadi saya nggak pede ya. Jadi ibu di mana posisinya ML-nya? Ibu mertua kan baru meninggal Pak Haji. Ya. Terus suami ngajak ke sini. Nah. Saya bilang tunggu pulang dari RDAY aja, nggak apa-apa kan nunggu 3 hari di RDAY kelamaan katanya. Jadi kenapa nggak ML di kandang mbek bawah? Pak Haji maaf, ini kan 9 bersaudara itu suami saya itu dibawa dari saudara-saudaranya semua. Jadi pulang dari sini gimana supaya bisa lebih dari adik-adiknya gitu Pak Haji. Itu tadi sama istrinya. Habis ibu-ibunya ketawa. Itu rezekinya di atas rata-rata Bu. Rezekinya di atas rata-rata. Coba liatin deh. Amin. Ada aja rezekinya. Saya nggak setuju bapak-bapak mesti tender, ikut tender. Tender dapat pas digarap kena KPK. Tender digarap, udah menang tendernya, kena kejaksaan. Udah mendingan gak usah digarap. Nah, coba ibu dulu. Bisa? Insya Allah. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Pertanyaan saya ingin anugerah saya sama istri saya cepat selesai dan usaha warung nasi saya dan istri saya biar bisa penghasilannya sehari 3 juta gitu Pak. Aduh Pak Haji. Gampang bos. Jadi gini, ini berlaku semua. Kalau kita jualan, pada saat nyuci berasnya itu nggak boleh pakai tangan kanan, nggak boleh, harus tangan kiri. Seperti arah jarum jam. Sambil ngaduk beras, nyuci beras, kamu wajib ngomong alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Yang makan enak, gurih. Habis. Harus ada kata-kata. Untung bersih 1 hari 10 juta. Tapi berasnya sebelum dicuci itu wajib dilangkahin sama istri, nggak pakai celana dalam. Terus kalau apa tuh rambutnya rontok jatuh nanti kalau rambutnya rontok abis dilangkahin berasnya dibawa ke Sukopindo. Itu maaf Haji, kita apa namanya itu kalau misalnya nyipretin kayak gitu lagi masak atau setelah sayuran masak ngepretin. Iya. Cawik yang pakai cawikan gitu. Cawi. Kalau enggak yang apa? Celana dalamnya aja yang kering diginin kita. Kan nasi uduk, maksud celana dalamnya dikepretin. Bukan nasi uduk, Pak Haji. Apa? Kayak semacam kayak warteg kayak gitu. Oh enggak. Yang di depannya warteg, depan warungnya disiramin air cebokan alat kelamin tuh depannya. Nah, bukan nasinya, bukan sayurannya, bukan lauknya. Aja ya, Pak Haji? Iya. Jadi di depan wartegnya dicawik-cawik.
Kalau orang tanya itu air apa, Pak? Oh iya ini biar nggak berdebu gitu. Sama kayak di sini juga. Kedua, ambil celana dalam kamu yang bekas pakai itu buat ngelap bangkunya, dilap. Sama etalase itu Pak Haji. Ya gitu. Jorok ya enggak kan bangku. Nanti kan yang duduk orang. Nanti orang yang duduk akan balik lagi dan balik lagi. Makanya ini kan tiap hari karpetnya disedot. Yang ngerjain karpet nyedot nggak pakai celana dalam. Makanya kan balik lagi. Oke? Iya. Ya, ibu apa? Lo kalau punya centong uang bibit bisa manggil kayak Pak Roni 600 juta bos per hari. Nggak punya Pak Haji. Ya nggak usah, kan lo salah ngomong tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, jadi gugup ketemu sama Pak Haji. Gugup. Sekarang pertanyaannya, ibu masih punya suami gak? Masih. Nah, siapa yang minta duluan, ibu atau suami? Suami Pak Haji. Nah, ibu jawabnya apa tuh pada saat suami minta? Nggak pernah dijawab, tinggal celentang aja. Nggak pernah ngelawan dan nggak pernah bantah. Apa? Nggak pernah nolak. Ibu? Nggak. Wow. Kalau ML gimana Bu? Siapa duluan yang minta ML? ML selalu dia Pak Haji. Nah, kalau dia minta ibu gimana perlakuannya setelah bapak ngomong minta? Dia cuma bilang unyu-unyu yuk kata dia. Tepuk tangan dong. Kalau udah bilang unyu-unyu ya udah pasrah aja. Jadi Pak. suami ngomongnya gimana kalau mau minta ML? Suami ngomongnya gimana? Dia bilang mau unyu-unyu, dia bilang gitu. Ya udah, gue bilang gitu. Nah nanti yang buka BH-nya ibu, celana dalamnya Dia ibu. semua Pak Haji, dia yang kerja. Dia yang kerja? Iya. Oh. Dia yang kerja, saya pasrah aja. Pasrah aja. Iya. Nah ibu kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Di bawah lah Pak Haji. Oke. Capek di atas, soalnya nggak dibayar Pak Haji. Kalau dibayar baru saya di atas. Apa? Nggak dibayar, habis ML. Habis ML nggak dibayar? Enggak. Oh iya. Ini harusnya ibu yang nanya saya, kenapa saya nanya ibu ya? Dasar ajimbe. Ya Bu, pertanyaannya apa Bu? Ya Pak Haji, terus terang aja, saya selama ngelihat YouTube selama ini kan saya cuma lihat dari YouTube Pak Haji. Terus setelah saya pelajarin, saya ikutin, ternyata Pak Haji itu pernah mengimbah ilmu di daerah rumah. Saya kan rumahnya di Kemayoran Pak Haji, nggak jauh dari SD-nya Pak Haji, nggak jauh dari 79, nggak jauh dari SMA 5. Jadi saya termotivasi, seperti apa sih Pak Haji selama ini kan saya lihat di YouTube. Sekarang alhamdulillah sebenarnya berat sekali loh Pak Haji, saya mau ke sini nggak tahu kenapa kok berat banget. Padahal saya ngelihat YouTube tuh pengen banget. Entah kenapa malam ini Allah izinkan saya pasti ketemu Pak Haji. Nih ketemu. Tepuk tangan dong. Apa yang ibu termotivasi lihat YouTube saya? Apa yang bikin ibu termotivasi lihat YouTube saya? Ya ilmu ilmu RDA itu ada nilai positifnya itu sangat berdampak kepada saya Pak Haji. Contohnya? Saya awalnya tuh nggak pernah bangun jam 12 malam. Tiba-tiba saya merasakan itu pada saat saya melakukan kesulitan dalam rumah tangga. Itu saya komitmen, pasti saya bisa bangun. Walaupun kadang godaannya banyak Pak Haji. Contohnya? Di rumah itu nggak tahu ya Pak Haji, apa rumah kontrakan saya itu semenjak saya pindah ke situ kok berat ngejalaninnya. Padahal sebelum-sebelumnya tuh saya istikharah terus Pak Haji. Cuman pas pindah di sini, saya makanya mau tanya, apa rumah itu ya, rumah kontrakan saya yang sekarang itu membuat saya jadi kayak rezeki saya agak berkurang. Selama ini uang kontrakan anak saya yang bantu, biasanya saya yang selalu cari gitu Pak Haji. Terus suami juga penghasilannya udah mulai menurun. Gampang Bu, rumah ibu tidak bawa sial tapi rumah ibu bawa hoki. Apa yang bikin ibu sial? Karena ibu melakukan kesalahan satu. Ini berlaku semua. Apa tuh? Ibu suka menghina Allah.
tiap hari ibu suka menghina Allah. Apa tuh? Menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi ibu melakukan takut, itu udah menghina Allah. Khawatir, itu udah menghina Allah. Berharap, itu udah menghina Allah. Orang yang suka menghina Allah, bonusnya rumahnya ngontrak. Kalaupun punya rumah, nyicil. Kalaupun punya mobil, nyicil. Kalaupun punya motor, nyicil. Kalaupun punya, nyicil. Bahkan pasangan hidup pun nyicil. Nah, coba ibu jangan menghina Allah. Jadi ibu nggak boleh ada kata ngomong, bisa gak ya saya punya rumah lagi? Nggak boleh. Harus ngomongnya, pasti bisa punya rumah lagi. Pasti bisa punya rumah lagi. Jadi ngomongnya mesti pasti. Ibu jangan ngomong begini, apa ini kontrakan gue bawa sial ya? Nggak boleh. Pasti ini kontrakan bawa hoki. Pasti ini kontrakan bawa hoki. Jadi ucapan adalah doa. Jadi bu mesti ngomongnya dikata pasti. Gitu. Saya bu rumahnya tinggalnya di Kemayoran bu. Di situ SD. Saya tahulah SMP SMA. Tapi alhamdulillah bu, sekarang saya udah pakai Robicon, udah pakai Hummer. Temen SD saya belum ada yang pakai Hummer bu. Temen SD saya belum ada yang pakai Robicon. Belum ada teman saya yang naik Velfire terbaru tahun NIK 2024. Saya udah pakai. Nah, kok bisa Ji? Karena saya pede. Pasti punya. Pasti punya. Jangan bilang pasti kebeli. Pasti kebeli. Mesti nabung. Jadi jangan kata kebeli, tapi punya. Jangan tercapai, terlampaui. Karena kalau udah tercapai berhenti. Kalau terlampaui loncat. Nah, ibu sekarang tinggalnya di mana? Di Serdang Pak Haji. Di RT berapa? Di RT 10 RW 1 Kelurahan Serdang. RT 10 RW 1 Kelurahan Serdang. Serdang. Jalan apa tuh? Jalan Pancaraya. Pancaraya. Sebelahan sama Galindra tuh Pak Haji. Kan ada kali sebelahnya tuh SMP 79 SMP Pak Haji. SMP saya. Oh iya. Tapi iya. saya juga pernah kontrak di dekat SMP 79. Ya, di pasar Galindranya situ. Jadi ibu tinggal di RT 10 RW 01 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran. Betul. Jakarta Pusat. Betul. Ya udah nanti ibu lakukan seperti itu. Nanti ibu saya kasih centong sama uang bibit, ibu manggil. Alhamdulillah. Harus bisa manggil karena Roni tiap hari 600 juta masuk. Tiap hari 600 juta masuk. Terima kasih. Nyentongin. Oke, ambilin centong man. Tepuk tangan dong. Ibu nih saya kasih bibit. Saya ganti uang ongkos nanti nih buat ongkos. Tepuk tangan dong. Wow. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Ibu apa pertanyaannya lagi? Ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Nung dari Kopo. Nung. Karawang, ya. Gak ada nama yang bagus. Ya, namanya dari orang tua. Nang nung. Ya. Apa Nung? Alhamdulillah. Ini Pak Haji saya udah melaksanakan alhamdulillah ya. Ngaji yang 12 juz udah 5 kali hatam. Ya. Alhamdulillah. Terus mandi badan udah. Tapi kenapa ya? Belum ada dikabulkan. Nggak mungkin bu, karena ibu berharap. Orang yang berharap sampai kiamat hajatnya nggak bakal terkabul. Jadi ibu baca aja, jangan berharap, baca aja karena udah pasti terkabul. Roni bu, waktu dia datang bu, penghasilannya per hari 15 juta. Roni, sekarang Roni penghasilannya per hari 16 juta. Yang satu lagi istrinya 100 juta. Jadi dia total berdua 700 juta. Dia nggak berharap, jalanin aja. Ya. Jalanin, terus, syukurin, nikmatin. Terus Pak Haji saya harus gimana? Ayo, saya harus mau punya rumah gitu. Gimana caranya lagi? Ya ibu tadi ngomong, pasti ini rumah jadi milik saya. Kalau pengen jadi milik ibu, kalau ibu nggak mau yang itu, pasti itu rumah jadi milik saya. Pasti itu rumah jadi milik saya.
Ibu tunjuk aja rumah yang mana ibu mau. Ada kata-kata pasti, 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 terus sampai punya pasti, pasti, pasti. Mohon doanya ya Pak Haji. Nggak mungkin gue doain ibu, kan gue nggak kenal lu. Jadi lu langsung berdoa kau loh. Kalau gue doain nggak bakal mau gue, Bu. Kan gue punya bini sama anak. Jadi lu doanya langsung kau loh, nanti anak yatim ngaminin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sip, yuk yang lain. Ayo. Habis. Ayo. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti dari Depok. Gini Pak Haji, saya ini di rumah dagang sayuran dan sembako. Sebagian pelanggan saya ada yang bayarnya bulanan, dan saya juga sering bantu tetangga yang istilahnya, Bude minta tolong dong, saya mau buka usaha dagang matang, ngambil dulu sayuran gitu. Sebelumnya nih masih lancar gitu ya Pak Haji ya, tapi udah berapa bulan kemudian dia tuh udah mulai menunggak gitu. Nah pas giliran saya tagih, malah dia terus nggak belanja lagi gitu. Dia ya iyalah Bu, lo tuh kan orang itu susah dibikin sama Allah. Kenapa lo jadi kasih mudah dia, ya lo bikin susah sama Allah satu paket lo. Janganlah, yang nolong biar Allah aja bukan kita. Kita mah dagang-dagang aja normal Bu, ngapain bantu-bantu orang? Ya dia tadinya bayarnya lancar, terus dia akhirnya alasannya. Sekarang kalau dia dibikin susah, siapa yang bikin susah dia? Allah Bu. Kenapa Allah bikin susah dia? Biar dia nggak bisa bayar sama lu. Karena lu bikin kesel sama lu. Ini contoh ya. Ini contoh nih Pak. Kita punya anak 5. Ini anak 1 lagi kita omel-omelin. Kakaknya bantuin. Kita omelin nggak kakaknya sekalian? Ya iyalah, udah ngapain lu dagang-dagang aja, udah nggak usah bantu-bantu. Kecuali kalau lu kaya raya, tajir melintir, baru lu bantu. Sekarang lu lagi sama-sama dagang, ngapain bos? Ya, soalnya kan istilahnya tetangga nih Pak Haji ya. Ngapain? Duit nggak ada saudaranya bos. Ada nggak saudaranya duit? Nggak ada. Udah nggak usah dibantu-bantu. Pegang duitnya. Kecuali kalau duit lo udah lebih, baru bantu. Kalau nggak ada, nggak ada. Mau ngutang, nggak boleh. Mau ngutang gak boleh. Gitu. Kan ada ilmu gimmick-gimmick. Cebok alat kelamin lo, semua yang beli bayar, yang beli bayar, yang beli bayar. Ntar yang beli bayar. Tapi selama ini yang saya perhatikan Pak Haji, yang istilahnya kayak berbuat jahat sama saya, dia tuh kayak ada imbasnya gitu. Yang tempo hari itu ada salah satu warteg, dia nggak bayar-bayar, ternyata dia laporan saya, Bude, warung saya kemalingan, dia bilang gitu. Terus adiknya motornya dibegal sama orang gitu. Ya udah berarti lo nggak usah sedih, nanti nunggu yang jahat kan nanti hancur, lo tinggal tunggu aja. Jadi lo nggak usah ngeluh sama gua. Ngapain ngeluh? Maksudnya solusinya saya harus gimana gitu Pak Haji? Nggak ada ngutang, nggak ada ngutang. Emangnya lo perusahaan, lo emang punya debt collector kan? Enggak. Udah nggak usah diutangin. Ada duit bayar, nggak ada duit nggak ada. Begitu, boleh lo belanja tempat lain nggak apa-apa. Lo lihat rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Wow, lo terlalu baik bos. Udah nggak usah, oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. dari Padang. Nama saya Eda. Ya. Saya gini, uang saya ada sama orang, tapi gimana supaya orang tuh yang nganterin ke saya gitu? Ya nggak mungkin lah. Lo tuh sama depan sama aja. Cuman dia barang lo duit. Bukan gitu Pak Haji. Kenapa duitnya di orang? Motor saya kan dipinjamin sama anak saya ke orang tuh, digadein ya. Jadi orang yang tempat menggadai itu datang ke tempat saya ke ada STNK. Ya iyalah. Jadi pertanyaannya biar barangnya balik apa uangnya balik lagi ke ibu? Uangnya balik ke saya tempat. Ya udah ibu colek, ibu taruh di mulut. Pasti dia balikin uang saya. Pasti dia balikin barang saya. Colek 99 kali. Mau tidur sama bangun tidur, nanti barangnya balik. Oh gitu. Sekarang ke pertanyaannya. Makasih. Mana buktinya? Liatin dulu. Wani biro.
Wani uang bibit sama centong. Pak Haji, saya mau privat tapi uang saya nggak cukup 10 juta, cuma 5 juta. Gimana? Ya udah nggak usah. Ya nggak apa-apa. Oke? Chef, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya baru pertama kali kesini. Ya. Dari Bekasi. Pertama kali saya lihat channel Pak Haji kemarin malam. Tadi pagi, siang, akhirnya saya paksain berangkat ke sini. Alhamdulillah saya ketemu Pak Haji, pasti bisa ketemu. Nih ketemu. Ya, alhamdulillah. Ya, yang saya penasaran sama itu yang baca Quran itu Pak Haji. Saya mau ada minta ijazah sama Pak Haji. Boleh. Saya dari nikah udah hampir 12 tahun. Bujangan saya nggak pernah punya utang Pak Haji. Setelah nikah berjalan sampai saya sedikit ada utang, sedikit kali lubang. Waktu bujangan nggak punya utang. Alhamdulillah. Waktu nikah jadi punya utang. Iya. Berarti kan istri lo bawa berkah utang. kayak utang. Iya, maksudnya jadi gali lubang, tutup lubang gitu, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Saya pengen lepas dari hutang-hutang Pak Haji. Gampang lah, bisa gak lo kalau lagi ML sambil lo ngomong lunas. Ini sambil ngomong lunas. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Kan ucapan adalah doa. Kalau lagi ML, malaikat kan ribuan nih ngaminin. Amin. Lunas. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dong. Yo, satu lagi pertanyaannya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nama saya Dede Nurjanah dari Ciamis. Ya. Kebetulan saya ketemu Pak Haji baru pertama kali datang ke sini. Ya. Terkait masalah hutang. Pak Haji, utang saya ke bank, terus rumah saya mau disita, mau dilelang, dikasih waktu sampai 1 bulan lagi. Ya udah ibu selama sebulan ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Alhamdulillah 999 kali pasti tidak akan dilelang, pasti jadi milik, pasti sertifikatnya pulang. Ulangi lagi sehari 27 kali gitu.